Pemirsa, kampanye akbar Jurus Pamungkas menggalang simpati dan dukungan masyarakat yang digelar secara terbuka dan masif. Ya, kemudian apakah efektif mendulang suara rakyat? Kampanye akbar, Jurus Pamungkas menggalang simpati dan dukungan masyarakat yang digelar secara terbuka dan masif. Sambil berorasi politik menyebarkan gagasan, program, visi misi dan janji politik yang tidak jarang dibalut dengan konser musik pun dilakukan untuk mendulang suara pemilih pada ajang Pilpres yang akan digelar pada tanggal 14 Februari mendatang. Para simpatisan yang hadir pada gelaran kampanye akbar mempertontonkan jumlah pendukung yang membludak menjadi simbol kemenangan dari masing-masing capres dan cawapres. Efektifkah gelaran kampanye akbar dengan ribuan massa ini mendulang suara saat di TPS nanti? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik. Sudah ada Mas Gun-Gun Hetianto yang bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Gun-Gun. Ya Mas Gun-Gun, bisa mendengar kami? Selamat siang Mas Gun-Gun. Oke, kita akan memperbaiki komunikasinya. Selamat siang Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun? Oke, sepertinya masih ada gangguan karena kita penasaran sekali nih, kampanye akbar saat ini sudah mulai dilakukan. Hingga nanti tanggal 10 Februari menjelang pemilihan umum di sebetulnya ini sudah berlangsung sejak minggu lalu ya. Betul. Nah ya, minggu lalu sampai nanti 10 Februari 2024. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Mas Gun-Gun. Kita coba sapa lagi. Mas Gun-Gun, selamat siang. Bisa mendengar kami? Oke, Mas Gun-Gun, suaranya mungkin bisa dibuka, Mas. Mas Gun-Gun, suaranya belum terdengar. Tampaknya kita harus perbaiki dulu komunikasinya, pemirsa. Usai jeda kami akan melanjutkan dialog dengan pengamat komunikasi politik sesaat lagi. Ya, pemirsa, langsung saja kita sapa kembali pengamat komunikasi politik Mas Gun-Gun Hetianto. Mas Gun-Gun, selamat siang. Selamat siang. Oke, Mas Gun-Gun, dari minggu kemarin sudah dilaksanakan kampanye akbar hingga nanti tanggal 10 Februari. Nah, sebenarnya seefektif apakah untuk mendongkrak elektabilitas dari kampanye akbar yang dilaksanakan para paslon ini, Mas? Oke, sebenarnya ya rapat umum atau kampanye terbuka seperti sekarang itu tidak akan terlalu banyak memberi insentif elektoral ya. Kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya seperti 2019 atau 2014, karena sebenarnya sebagian dari pemilih itu, sebagian besar ya tentu, itu sudah punya preferensi pilihan ke masing-masing pasangan calon dan proses afiliasi itu sudah mulai terbentuk kecuali ada dua hal. Pertama ada faktor extraordinary ya yang bisa mengubah situasi. Contohnya misalnya kesalahan yang dibikin oleh pasangan calon. Atau yang kedua ada benar-benar pendekatan yang tepat sasaran terutama berbasis segmen yang itu kemudian bisa dioptimalisasi dimulai dari perhatiannya pada saat rapat umum seperti sekarang ini. Tetapi kemudian dibawa ke pendekatan basis teritorial dengan canvassing atau micro targeting. Ini mungkin bisa menambah insentif elektoral terutama perolehan suara pasangan calon di segmen-segmen tertentu. Tetapi kalau hanya sekedar misalnya rame-rame ini sebenarnya tidak banyak mengubah ya. Kayak misalnya ini sekarang seperti di layar ini ya. Ini kan hadir banyak kerumunan begitu yang belum tentu itu seluruhnya yang datang kerumunan itu berdasarkan partisipasi, melainkan bisa sebagian diantaranya itu mobilisasi sebenarnya. Tetapi ya ini kan menjadi satu di antara 9 metode yang kemudian
diakui di dalam konteks kampanye persuasif di Indonesia dalam konteks kampanye pemilu. Dan itu sah-sah saja dilakukan, tentu meskipun tidak terlalu menyumbang suara signifikan, paling tidak itu bisa memberi tambahan ya suara, dan itu penting bagi pasangan calon. Kenapa? Karena fragmentasi kekuatan politik di 3 poros itu bisa saja kemudian menguntungkan di antara pasangan calon yang berkompetisi, paling tidak ya bisa masuk putaran kedua jika kemudian pemilu itu berjalan 2 putaran begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang rasa-rasanya sudah semakin mendekati tanggal 14, tetapi belum ada satu pasangan calon yang betul-betul bisa melampaui ya persentase 50% plus 1, sehingga kemudian maka proses komunikasi persuasif ya seperti ini akan dilakukan paling tidak untuk memalingkan perhatian, kemudian memantik interest, kemudian ada hasrat untuk kemudian mempertimbangkan, dan akhirnya kemudian diharapkan menjadi basis pemilih baru. Karena kalau pemilih lama ya yang sudah jadi strong voters gitu pada pasangan calon 1, 2, 3 itu rasa-rasanya sudah sulit tergoyahkan untuk tetap berada dalam pilihannya masing-masing. Artinya memang yang ditargetkan dalam kampanye Akbar ini adalah para swing voters dan juga undecided voters, tidak seperti yang strong voters yang memang sudah menetapkan pilihannya, Mas. Iya, memang kalau swing voters masih bisa dipengaruhi, ya undecided voters itu juga sebagian kecil mungkin bisa dipengaruhi. Biasanya kalau undecided voters yang kritis, pengaruhnya itu lebih banyak misalnya dari debat ya, meskipun itu juga debat capres-cawapres 5 kali itu kalau kita lihat persentasenya juga tidak terlalu menyumbang suara signifikan. Pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya hanya berkisar 2,5, mungkin kalau bisa dioptimalisasi bisa sampai 5%. Jadi antara 2,5 sampai 5% begitu ya. Selebihnya ya mungkin bisa ditambah melalui komunikasi persuasif lewat kampanye di rapat-rapat umum. Dan yang paling penting, signifikan nih di fase-fase akhir seperti ini adalah penguasaan basis teritorial di zonasi yang sudah ditentukan. Zona primer, sekunder, tersier, begitu berdasarkan win number atau number kemenangan di wilayah-wilayah yang kemudian sudah dipetakan ya berdasarkan geografinya, demografinya, psikografinya begitu, dan itu yang kita sering sebut sebagai segmenting ya dalam political marketing. Ya tentu kan sekarang dari sejak 70 lalu masyarakat kita, pemilih kita kan terpapar political brandingnya ya. Tetapi kemudian kan apakah efektif dalam konteks misalnya menguasai segmen-segmen, nah itu yang kemudian sekarang kita harus pantau dari seberapa persen kampanye 75 hari itu bisa menaikkan suara terutama ya di basis pemilih yang belum menentukan pilihan atau masih gamang dengan pilihannya, dan sangat mungkin meskipun sudah punya preferensi itu bisa mengubah preferensi pilihan politiknya kepada yang lain. Nah inilah menurut saya konteksnya. Kalau misalnya sekarang seperti crowd ya seperti ini, kerumunan, kemudian juga mungkin perilaku kolektif yang bisa muncul dari proses kampanye terbuka, selain menjadi unjuk kekuatan para kandidat, itu menurut saya fokusnya adalah menarik atensi ya pada si pasangan calon. Nah, pada saat misalnya perhatian itu sudah didapat, tergantung pada bagaimana tim pasangan calon masing-masing itu bekerja menguasai ya melalui canvassing atau melalui micro targeting, misal seperti door to door campaign, untuk memastikan yang sudah dipersuasi itu datang ke TPS mencoblos serta memberikan suaranya kepada mereka. Begitu Mbak. Mas Gun Gun, tadi kan Anda mengatakan bahwa kampanye Akbar mungkin di wilayah zona zonasi yang tentunya sudah ditentukan ya. Tapi kalau kita lihat di tanggal 10 sendiri ada 2 paslon yang mengadakan kampanye Akbar di wilayah yang sama. Yang satu di GBK, yang satu di JIS. Ini kalau melihat dari pengamatan politik, komunikasi politiknya sendiri, apakah tidak akan terjadi bentrok?
Ya, mudah-mudahan ya, kita berharap bisa kampanye di area yang strategis seperti Jakarta ini bisa berlangsung aman, meskipun potensi gesekan tuh selalu ada, makanya kemudian diperlukan menurut saya tata kelola yang baik ya, terutama dari penyelenggara, termasuk juga dari aparat keamanan, jangan kemudian diskriminatif atau berpotensi untuk memantik ya kerusuhan, terutama yang sifatnya horizontal. Kenapa potensi kemudian penting wilayah-wilayah strategis meskipun misalnya seperti DKI. DKI itu kan hanya 8,2 juta sebenarnya pemilihnya kan. Banten ya kalau kita lihat misalnya dengan Banten, pemilih Banten lebih besar gitu ya. Jawa Barat misalnya lebih besar, Jawa Timur lebih besar atau Jawa Tengah lebih besar. Tetapi DKI ini kan wilayah strategis dalam konteks opini publik gitu ya. Terlebih misal seperti pasangan 01 kan punya jejak legacy di DKI dan itu mungkin bisa jadi simbolik gitu ya. Pun demikian menurut saya pasangan calon lain itu bisa kemudian mengoptimalisasi guliran opini publik yang dipublikasikan lewat media massa. Ini yang sering disebut sebagai konsep political publicity ya. Sangat mungkin kemudian punya efek terutama dalam konteks framing ya, dalam konteks misal pengemasan atau bingkai opini publik yang berkembang sehingga kemudian bisa diamplifikasi atau diresonansikan, bisa digaungkan se-Nusantara dan itu kemudian bisa menyumbang opini positif atau kalau tidak misalnya tidak hati-hati itu juga bisa kemudian backfire, bisa menjadi opini negatif. Makanya kemudian salah satu menurut saya yang akan dioptimalisasi di masa-masa seperti ini adalah ada satu momentum di mana perhatian publik ditarik perhatiannya pada pasangan calon ya dan ini adalah fase paling krusial. Kenapa? Karena akan sangat berdekatan dengan waktu akhir masa kampanye sebelum memasuki masa tenang sehingga diperlukan senjata pamungkas untuk pengemasan opini publik sekaligus strategic planning masuk penetrasi ke basis-basis pemilih baru atau ke basis pemilih yang tadi disebut sebagai masih gamang atau belum menentukan pilihan dan itu harus dioptimalisasi karena nggak ada waktu lagi kan begitu. Bicara soal senjata pamungkas Mas, ini kan fenomena yang cukup menarik akhir-akhir ini adalah turun gunungnya para kingmaker begitu di masa kampanye Akbar ini. Apakah memang dengan turun gunungnya para kingmaker ini mampu kemudian efektif untuk bisa mendulang suara menjadi senjata yang disebutkan tadi untuk bisa menggait para pemilih yang dicari ataupun belum bisa memutuskan pilihannya sampai saat ini? Ya, itu memang diharapkan begitu ya, menjadi reference power ya, menjadi kekuatan rujukan para tokoh, para public figure yang kemudian punya mungkin kekuatan opini ya, kekuatan resonansi atau kekuatan menggaungkan apa yang kemudian dibicarakan dan menjadi program orientasi si kandidat. Tetapi dalam bacaan saya di hampir rata-rata pemilu langsung sejak 2004 ke sini, yang paling banyak menentukan itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang punya daya ikat di lokal-lokal gitu ya. Tokoh-tokoh yang jadi reference power di masing-masing wilayah teritori, yang itu biasanya menyumbang sangat tebal. Kenapa? Karena dia bisa aja tokoh di skala nasional tetapi tidak punya akar rumput yang kuat, tidak punya basis, tidak punya, ya dia mungkin dikenal, sangat dikenal luas dan bisa memberi endorsement pada salah satu pasangan calon, tetapi masa realnya maksud saya itu kurang sebenarnya. Nah, di saat-saat seperti ini memang penguasaan isu lokal dan tokoh lokal itu menjadi sangat menentukan ya, terutama kalau kita ingin menang tidak hanya di satu area. Dan kemenangan di banyak area, terutama di battleground utama misalnya seperti wilayah atau provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih besar, itu menjadi sangat penting dan strategis bagi menyumbang suara tebal atau signifikan bagi pasangan kandidat yang bertarung. Oke, Mas Gun-Gun, lantas interaksi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Capres-Cawapres untuk mendongkrak mungkin popularitas, elektabilitas saat ini di masa-masa terakhir? Ya, itu memang harus dioptimalisasi melalui gini ya. Ini kan ada satu
peluang di fase akhir, tinggal beberapa hari ke depan begitu, itu untuk memastikan satu, si kandidat itu tidak punya masalah atau sebut aja ini damage control ya, atau harus ada upaya untuk mengontrol potensi kerusakan. Kenapa? Karena serangan akan semakin masif terhadap pasangan calon ataupun tim. Ya, maka kemudian tentu potensi-potensi kerusakan harus dikanalisasi dengan baik. Misalnya isu hukum kah, isu asusila kah, isu misalnya keretakan tim. Itu yang pertama. Karena itu harus kemudian menjadi basis. Kemudian yang kedua, yang paling penting untuk meraup suara itu adalah daya ikat di wilayah paling dekat dengan TPS-TPS di mana suara itu ada. Jadi kalau kemarin itu makro misalnya entah itu menaikkan popularitas, menaikkan tingkat penerimaan atau akseptabilitas maupun tingkat keterpilihan, elektabilitas, sekarang itu sudah harus mulai didorong pada memilih di TPS, dan memilihnya itu adalah memilih si pasangan calon. Sehingga kemudian dari pengenalan, dari menarik perhatian, sekarang ke action untuk kemudian datang ke TPS dan mencoblos. Nah, makanya kemudian jejaring komunikasi, jadi kalau ditanya apa strateginya sekarang adalah menguatkan jejaring komunikasi, terutama untuk memastikan mereka yang sudah dipapar informasi terkait dengan si kandidat itu benar-benar bisa menjadi pemilih real di hari H atau di tanggal 14 Februari. Serta tentu adalah pengamanan, ya, pengamanan di hari H. Kenapa? Karena banyak potensi kecurangan yang harus ditutup dengan kesiapsiagaan masing-masing pasangan calon untuk kemudian mereka mengamankan suara yang sudah dicoblos oleh para pemilih, terutama dalam proses dan tahapan rekapitulasi. Baik, penguatan jejaring komunikasi dan juga pengamanan pada saat pemilihan itu juga penting dilakukan. Terima kasih banyak Mas Gun Gun atas waktunya membahas mengenai kampanye akbar di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.